Antara jaga hati orang dan hati sendiri. Duh, dilema. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Hari ini aku pengen ngobrol santai tentang satu hal yang kayaknya sering banget kita alamin, yaitu dilema antara pengen ngejaga hati orang lain, tapi ujung-ujungnya hati kita sendiri yang malah tersakiti. Kira-kira pernah ngerasain hal yang sama gak? Aku yakin sih, pasti kalian pernah ngalamin minimal sekali seumur hidup. Coba bayangin, ada orang di sekitar kita, mungkin teman, keluarga, atau bahkan orang asing yang sedang membutuhkan sesuatu. Insting pertama kita sebagai makhluk sosial tentu saja ingin segera membantu, ingin membuat mereka ngerasa nyaman dan dihargai kan? Pastinya juga kita akan berusaha keras untuk tidak mengatakan atau ngelakuin hal-hal yang bisa nyakitin perasaan mereka. Aku kadang mikir emang penting sih buat ngejaga perasaan orang. Siapa sih yang suka bikin orang lainnya sedih atau marah? Pasti gak ada kan? Tapi ya jangan sampai kita jadi orang yang selalu bilang, iya gak apa-apa. Padahal hati kita udah kayak kerupuk yang diremes-remes. Jangan sampai kita bungkam dan menelan kekecewaan hanya untuk ngelihat senyum di wajah orang lain. Mungkin beberapa dari kalian juga pernah seperti itu kan? Merelakan keinginan sendiri demi menyenangkan orang lain. Atau kalian lebih milih jadi orang yang diem 1000 bahasa. Padahal di dalamnya udah kayak bom waktu yang bisa meledak kapan aja. Karena mikirnya ngungkapin isi hati itu hanya akan berujung pada salah paham atau bahkan nyakitin. Jadi pilih diam biar aman. Entah mungkin ada di dua pilihan tersebut. Tapi tahu gak kalian? Di balik tembok diam itu, luka tuh justru makin menganga lebih besar. Setiap kali kita menahan diri untuk tidak jujur pada apa yang kita rasain, sebagian kecil dari diri kita rasanya tuh kayak terkikis. Terus gimana solusinya? Masa ya kita harus jadi orang yang egois? Bodoh amat sama perasaan orang lain? Gak gitu juga kan? Dan aku sering bertanya-tanya, di mana letak keseimbangannya? Apakah kita harus terus-menerus mengorbankan diri demi menjaga perasaan orang lain? Dan sampai kapan kita harus memendam luka sendiri agar orang lain tidak terluka? Itu udah kayak ngebangun rumah yang indah di atas pondasi yang rapuh. Ada kalanya emang kita ngerasa bersalah jika menolak permintaan orang lain. Kita takut dianggap egois, tidak peduli, atau bahkan mengecewakan. Padahal jauh di lubuk hati, kita tuh sedang berjuang dengan batasan diri kita sendiri. Kita punya kapasitas yang terbatas. Kita punya kebutuhan yang juga penting untuk dipenuhi. Dan mungkin jawaban dari kebimbangan ini terletak pada satu kata kunci, yaitu komunikasi. Bukan cuman sekedar bicara, tapi bicara dengan jujur dan penuh empati. Berani mengungkapkan apa yang kita rasakan tanpa ada maksud untuk menyakiti.
Dan yang paling penting adalah belajar untuk mendengarkan dengan hati yang terbuka apa yang dirasakan oleh orang lain. Karena menjaga hati orang lain tidak seharusnya berarti mengabaikan luka di hati kita sendiri. Kita juga punya hak untuk bahagia, untuk didengerin, untuk dihormati. Kalau kita nggak sayang sama diri sendiri, gimana mau sayang sama orang lain dengan tulus? Jadi ya gitu, antara ngejaga hati orang sama ngejaga hati sendiri itu emang kayak lagi tarik tambang. Harus pinter-pinter cari posisi biar nggak dua-duanya jatuh ke jurang. Semoga aja kita bisa nemuin jalan tengahnya. Biar bisa baik sama orang lain, tapi juga nggak lupa sama diri sendiri.